Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, kembali lagi bersama Miss Erni di pelajaran TIK atau komputer. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pagi ini anak soleh dan soleha sudah melaksanakan sholat duha belum? Jika belum, silakan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya, lalu melanjutkan pembelajarannya lagi. Baik, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian, yaitu yang pertama, apakah anak soleh dan soleha mengalami kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Insya Allah tidak ya. Oke, lanjut di minggu ini, yaitu kita akan belajar tentang cara menggunakan mouse. Nah, tujuan dari pembelajarannya ialah agar anak soleh dan soleha mampu mengoperasikan mouse. Ada yang tahu mouse itu apa? Ya, mouse adalah perangkat penunjuk genggam. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada dua tipe, yaitu ada tipe yang kabel dan yang satunya tipe tanpa kabel atau yang biasa disebut wireless. Nah, mouse pada komputer itu memiliki fungsi untuk mengarahkan, juga mengatur posisi kursor atau pointer. Kursor itu biasa disebut dengan pointer sebagai penunjuk tombol atau objek perintah pada desktop. Nah, kalian bisa lihat yang warna putih ini, yang jalan gerak-gerak ini, itu disebut dengan kursor. Oke. Nah, cara menggenggam atau memegang mouse yang benar itu seperti apa sih? Nah, di sini sudah terdapat gambar, mulai dari gambar yang salah hingga yang benar. Nah, ini merupakan gambar yang salah ya anak soleh dan soleha, jangan ditiru. Nah, yang ditiru adalah gambar yang benar ini, yaitu posisi tangannya di jari telunjuk itu berada di bagian kiri dan jari tengah itu berada di posisi tengah atau memegang scroll. Scroll itu seperti lingkaran bulat dan dia bisa digerakkan seperti roda. Nah, untuk yang jari manis itu letaknya berada di sebelah kanan. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada cara memegang mouse yang benar lagi. Jika kita menggunakan komputer atau laptop dengan menggunakan meja, nah, posisi yang benar dalam memegang mouse-nya adalah seperti yang ini ya. Jangan jaraknya jauh dari mejanya, karena ini akan membuat tangan kita sakit atau kram ya. Nah, seperti ini yang benar, itu jaraknya dekat sekali dengan meja, karena supaya tangan kita tidak mudah lelah. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagian mouse-nya seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, yaitu di bagian kiri ini merupakan tombol klik kiri, dan di bagian tengah ini yang seperti roda yang bisa muter, dia berbentuk seperti lingkaran. Ini disebut dengan scroll, dan di sebelah kanannya itu tombol klik kanan. Nah, masing-masing fungsi dari bagian-bagian tersebut yaitu, nah, pada yang sebelah kiri itu berfungsi atau biasa digunakan untuk klik tombol kiri, sedangkan pada bagian scroll atau bola scroll itu digunakan untuk melakukan scroll, dan yang kanan itu biasa digunakan untuk klik tombol kanan. Nah, tadi sudah Miss terangkan sedikit mengenai kursor. Kursor itu apa sih? Kursor adalah pointer atau penunjuk pada monitor komputer atau laptop yang digerakkan menggunakan mouse. Nah, ini ya yang berbentuk tanda panah warna putih ini, yang gerak-gerak ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya gambarnya seperti ini. Oke, seperti tanda panah ya, dan agak sedikit menyerong. Oke, lanjut, gimana sih cara menggunakan mouse? Nah, yang pertama, kita menggerakkan kursornya dulu. Menggerakkan mouse sesuai arah pointer yang diinginkan pada layar. Misalnya ingin menggerakkan pointer ke sudut kiri bawah atau yang lainnya. Nah, seperti ini ya.
seperti contoh yang sudah Miss kasih di sini. Nah, ini untuk menggerakkan kursornya, misalkan dari kiri ke kanan, ke atas, ke bawah, seperti ini. Oke. Lanjut untuk klik kiri. Klik tombol kiri itu digunakan untuk membuka menu atau memilih item di layar berupa icon, file, opsi menu atau mengakses menu, menandai atau memilih pada dialog box, memindahkan kursor saat menulis, memilih objek tertentu, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya seperti ini ya, pada klik kiri, misal kita mau mengklik tulisan klik kiri ini itu dengan menggunakan klik kiri. Nah, seperti ini, lalu klik kirinya sudah aktif atau sudah kita tekan. Lanjut, misalkan kita mau klik gambarnya, itu menggunakan klik kiri juga ya. Nah, seperti ini. Lalu tulisannya juga sama seperti ini. Jadi, fungsi klik kiri itu untuk seperti itu ya, anak-anak soleh dan soleha. Nah, lanjut di sini ada menggunakan scroll, yaitu drag and drop adalah gerakan mengambil benda, menggenggam, mengarahkan, lalu melepaskan benda di tempat yang diinginkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita ingin mendrag atau memblok sebuah gambar yang di sebelah sini. Kita tahan dengan menggunakan tombol klik kiri, lalu kita tarik ke bawah sampai semuanya sudah kedrag. Lalu dilepas tombol klik kirinya. Nah, seperti itu cara mendrag atau memblok tulisan, gambar, atau objek. Nah, lalu di sini ada klik kanan. Klik kanan itu digunakan untuk memunculkan konteks menu atau menu yang berhubungan dengan objek yang sedang ditunjuk. Nah, misalkan tadi nih gambar yang ini, kita sudah membloknya dengan klik kiri. Nah, jika sudah, kita bisa menggunakan klik kanannya. Misalkan contohnya seperti ini ya, kita klik gambarnya, lalu kita klik kanan. Nah, maka di sini akan muncul konteks menunya. Ya, sudah seperti dijelaskan tadi, yaitu fungsi klik kanan untuk memunculkan konteks menu yang berhubungan dengan objek yang sedang kita tunjuk. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini. Sampai sini anak saya dan saya sudah paham? Oke, baik. Kita akan coba praktek ya. Nah, untuk contoh yang klik kiri, kita bisa menggunakan ini dulu ya contohnya. Nah, misal kita mau memilih si bagian foto ini, di bagian stylenya, kita mau pilih yang foto nih, kita rubah. Kita bisa klik dengan menggunakan klik kiri. Nah, untuk bagian noise reduction-nya, kita bisa memilih none. Nah, seperti itu ya contoh penggunaan dari klik kiri. Kita tinggal klik kiri aja satu kali, nanti dia akan pindah dengan perintah yang sudah kita gunakan atau kita klik dengan tombol kiri tadi. Nah, lanjut untuk bagian scroll, kita bisa menaikkan atau menurunkan tombol scrollnya dengan cara misalkan mau ke atas nih, kita tinggal scroll aja ke atas atau kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan tombol scroll. Sedangkan untuk tombol kanan itu kita tinggal misalkan mau klik kanan pada lembar ini, kita klik kanan di mouse-nya, lalu di sini akan muncul perintah atau konteks menunya yang ingin kita gunakan. Misalkan kita mau muat ulang nih, kita klik dengan menggunakan klik kiri. Nah, seperti itu. Berhubung di sini tidak ada internetnya, otomatis dia tidak bisa memuat ulang perintah yang sudah kita gunakan tadi. Nah, sampai sini gimana anak saya dan saya? Apakah sudah paham cara menggunakan mouse-nya? Nah, jika masih kebingungan atau kesulitan, anak saya dan soleha boleh ya menanyakan apapun tentang pelajaran TIK ke WA Miss Erni, oke? Nah, selanjutnya Miss mau kasih anak soleh dan soleha tugas nih. Nah, selanjutnya Miss mau kasih anak soleha tugas, yaitu tugasnya coba kalian praktekkan cara menggunakan mouse dengan menggunakan 3 tombolnya, yaitu klik kiri, tombol scroll, dan tombol klik kanan. Nah, coba ya praktekkan gimana cara menggunakan mouse-nya dengan baik, oke?
Nah, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami, dan semoga ilmu yang Miss sampaikan berguna untuk kalian. Oke, Miss ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penyampaiannya. Miss ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.